Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis atau istilahnya ini ya, mereview 10 saham yang menurut saya menarik ya untuk saya review. Jadi sebelumnya untuk kalian yang belum nonton video saya ini yang kemarin saya upload, ini adalah 10 analisis atau 10 prediksi saham-saham yang sedang berada di area support dan kemungkinan akan mantul ya, hari ini akan mantul. Jadi bisa yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu, cari di channel saya ya. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru saya. Oke, langsung aja untuk yang pertama, saya ingin melihat saham laba. Oke, jadi ini adalah saham yang saham laba ini baru pertama kali ya untuk saya analisis, cuman saya ingin lihat aja dari trennya sendiri. Ini saham ini masih baru ya, jadi MA 200 nya belum terbentuk, yang ada hanya MA 50 nya. Coba MA 500 nya MA 200 nya saya ubah menjadi MA 100. Nah, kalau dari MA 50 dan MA 100 ini saham ini masih terus downtrend ya, dimana garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 100-nya, tetapi di sini sudah mulai berdekatan ya. Ketika mereka di sini berjauhan, di sini mulai berdekatan ya. Jadi kalau ini candle ini berhasil breakout di atas garis dua garis ini, kemungkinan mereka akan membentuk golden cross ya dari garis MA 50 dan MA 100-nya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Saya akan membuat garis area ya. Oke, di sini saya akan buat resisten downtrendnya dulu. Oke, jadi saham ini mulai menarik kalau seumpama dia sudah berhasil breakout dari area ini. Oke, selanjutnya saya akan buat supportnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi saham ini bisa mulai menarik ketika dia sudah breakout dari area ini. Tetapi kalau seumpama dia nge-breakdown juga dari area ini, jadi tinggalkan dulu ya, jadi nggak usah masuk, nggak usah main dulu. Tapi kita bisa mulai ngelirik ketika dia sudah breakout dari area ini. Coba kalau kita lihat area ini, kalau dia breakout dari area ini berarti dia sudah breakout juga dari garis MA 50 dan MA 100-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan membentuk pola reversal. Kalau kita lihat juga, saya akan cari misal dalam waktu dekat ini ternyata dia berhasil breakout ya. Oke, saya akan cari di sini. Nah, di sini dia sudah breakout dari area ini dan sudah breakout juga dari area ini, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya. Jadi ketika dia breakout seperti ini, dan kemudian ke atas, atau malah dia bergerak sideways terlebih dahulu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa mulai masuk ke saham laba ini ketika dia sudah breakout ke atas ini ya. Oke, saya mau lihat untuk broker summary-nya. Nah, laba ini sendiri kalau dari broker summary-nya, kalau dari domestik kemarin ada distribusi ya, cuman asing sudah mulai masuk di saham ini. Jadi sekitar kemarin beli sekitar 1,8 juta di harga rata-rata 118 ya. Oke, kalau dari domestik sendiri masih didistribusikan, tapi kalau dari asing kemarin sudah mulai ada akumulasi walaupun cuman sedikit di harga rata-rata 118, sedangkan closingnya sekarang 117. Berarti kalau dihitung secara rata-rata mereka untuk asing masih minus ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk saham laba ini kita bisa tunggu dia berada di atas area ini ya, di atas area harga 146 ya. Oke, bisa kalian masukin ke watchlist kalian. Ada kemungkinan akan terbentuk pola reversal. Kalau kita lihat resisten sebelumnya itu ada di harga ini. Coba kita lihat kalau dia berhasil mendaki sampai ke sini, berarti dia akan kemungkinan sekitar 409% ya kalau dia berhasil sampai ke resisten tertinggi sebelumnya di sini. Nah, jadi di sini kan dia udah sampai ke sini, ada reject dan dia kembali turun dan di sini kalau seumpama dia berhasil breakout dari area ini, kemungkinan ada pola reversal di mana dari garis MA 50 dan MA 100-nya kemungkinan akan terbentuk pola golden cross juga. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham AALI.
Ini saya ubah dulu jadi MA 200 ya. Oke, saya gunakan MA 50 dan MA 200 karena saya screeningnya itu untuk swing ya, jadi swing jangka panjang. Jadi saya menggunakan 50 dan 200 karena itu istilahnya cocok ya untuk kita hold saham itu untuk jangka panjang. Oke, jadi selanjutnya kita lihat untuk saham AALI. Jadi saham AALI ini kemarin dia sudah breakout ya dari resisten ini. Ini saya hapus saja biar nggak terlalu rame. Terus di sini juga saya hapus. Nah, kalau dari trennya sendiri di sini dia masih uptrend ya, masih uptrend, dimana garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200, dimana di sini baru aja terbentuk golden cross di sini, dan kemudian candle sempat berada di bawah garis MA 50 dan kemudian di breakout lagi dan bergerak di atas garis MA 50 nya lagi. Jadi ada indikasinya saham ini baik ya, sedang bagus. Untuk trennya sendiri ini saya tarik aja ke atas. Oke, di sini juga kalau dari pola besarnya dia sudah breakout dari area resisten downtrend mayornya di sini. Di sini ya resisten downtrend mayornya. Dan kemudian dia sudah sekarang sedang retest lagi. Ini saya panjangkan aja. Oke, di sini kemarin dia sudah breakout ya, sudah di sini breakout dari area resisten trendline ini, dan kemudian dia naik di sini dan reject kembali, retest ke area resisten downtrendnya ini. Jadi di sini saya tandain juga ada area di sini. Jadi di sini ketika dia berada di area ini dan dia kembali mantul-mantul ke atas ini. Jadi untuk saat ini sendiri dia sekarang sedang berada istilahnya masih tertahan di area ini ya. Ini coba saya naikkan aja seperti ini. Di full area rejectionnya. Nah, seperti ini ya. Di sini kalau bisa kita lihat di sini ada juga bisa dibilang sempat menjadi area support ya, ketika dia di breakout sempat menjadi support dan kemudian di breakdown juga dan sempat di retest untuk menjadi area resisten. Oke, jadi bisa kita pertimbangkan. Ini berarti sekarang kalau kita lihat untuk risk rewardnya, kita ada kemungkinan maksimal dapat kalau mengikuti resisten sebelumnya di 6,38%. Kalau cut loss kita di sini di bawah area ini jadi sekitar 6,38%, jadi 1:1 ya, jadi hampir sama, hampir 50-50. Jadi kalau saya pribadi, kalau kalian mau masuk ke saham AALI ini, kita bisa tunggu dia retest lagi untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat resisten kita ya, atau kita bisa tunggu dia breakout lagi dari area ini sekalian. Ini dari sini di atas area ini dan cut loss kita 1 tick di bawah area ini. Dan untuk resisten terdekat kita pertama ada di sini ya. Dan ini juga sama sih 1:1, cuman kan 2,7% itu kan masih sedikit ya, istilahnya masih di bawah 3%. Dan ada kemungkinan kalau dia berhasil bertahan di atas area ini, dia bisa sampai ke sini. Di harga 14.675, jadi sekitar persentasenya 13,11%, dimana ini adalah resisten sebelumnya ya. Oke, jadi ketika kita beli, misal dia sudah breakout, kita beli ketika dia breakout di sini dan dia atau closingnya bertahan di atas area ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa sampai ke area ini. Tapi kalau ternyata dia di sini kembali mental lagi di sini, jadi kita bisa jual dulu di bawah area ini untuk mengamankan profit yang udah kita dapat, dan nanti kita jemput lagi di area ini lagi. Oke, jadi jangan sampai dia kembali ke BEP lagi ya. Jadi kita amankan dulu profit yang kita dapat, walaupun 2% kan lumayan. Nanti kita tunggu lagi dari support dan kita beli lagi dengan harapan di resisten yang sama. Jadi ada dua kesimpulan ya. Kalau yang belum punya, kita bisa tunggu dia turun di sini atau kita tunggu dia breakout sekalian. Tapi kalau mau masuk sekarang pun kita harus tahu resikonya 1:1 ya. Tuh, jadi kalau untuk kalian yang masih punya saham ini saham ini masih sangat-sangat bagus untuk di hold ya. Jadi harapan kita dia masih bisa terus naik karena trennya sendiri sedang bagus. Jadi kalau kalian yang mau keluar, misal indikasinya kalian bertanya kapan saya harus keluar dari saham AALI ini, adalah di sini ya, di
MA50 dan MA200 adalah kuncinya. Jadi kalau dia bergerak di bawah garis MA50 atau sekalian maksimalnya bergerak di bawah, candle-candle bergerak di bawah garis MA200, kita bisa keluar dulu. Tapi untuk itu adalah pematahan, istilahnya pemutusan trennya. Ataupun kalau ternyata dia ini paling simpelnya, ataupun kalau dia kembali masuk lagi ke area ini, misal di harga 11.250, kita bisa keluar dulu. Karena apa? Karena dia berarti kalau dia masuk ke area ini lagi, berarti dia akan lanjut downtrend lagi ya. Misal seperti ini saya gambarkan. Di sini misal dia naik ya, naik sini sampai sini, kemudian dia sini, kemudian dia sini, ternyata dia ngejebol turun ke bawah sini ya. Kemudian dia retest ke sini, dan kemudian di sini dan di sini, dan lanjut downtrend seperti ini. Nah, jadi indikasi kalau dia sudah masuk lagi ke area ini, ada kemungkinan dia akan meretest area ini untuk menjadi area resisten lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia akan tetap nge-breakout lagi. Tapi ada kemungkinan, untuk kemungkinan pertamanya, dia akan melanjutkan pola downtrendnya kalau sampai dia masuk ke area ini lagi. Jadi untuk kalian yang pengaman pertama adalah kalau kalian bertanya kapan waktunya keluar ya, kalau saya untuk udah punya saham ini kapan waktunya saya keluar, jadi bisa pertimbangan pertama kali di sini di dalam area ini ya, dalam garis resisten trendline ini, atau di bawah garis MA50, atau ketika candle-candle bergerak di bawah garis MA200, itu maksimalnya. Oke, seperti itu untuk saham AALI ini. Oke, kita akan lihat broker summary-nya. Oke, broker summary sendiri kemarin sedang ada akumulasi kuat ya di sini. Bisa kelihatan CYU dia akumulasi sebanyak 7,4 miliar, JP 6,7 miliar, terus AK 5,7 miliar, dan asing sendiri borong sebanyak 20 miliar. Berarti saham ini sendiri kalau dari asingnya aja sedang diakumulasi kuat ya, sebanyak kemarin diborong sebanyak 20 miliar. Jadi ada kemungkinan saham ini masih akan terus bergerak naik ya. Oke. Terus selanjutnya ada saham BRPT. Nah, BRPT ini sendiri kalau dari trennya dari garis MA50 dan MA200 masih downtrend ya. Garis MA50 dan MA200 baru aja di sini berpotongan, dan ini terbentuk pola dead cross ya. Oke. Jadi kita lihat aja untuk saham ini sendiri, di sini kemarin sempat saya buat area di sini, dimana ini adalah resisten sebelumnya ya. Di sini resisten doji ya, si resisten, dan kemudian resisten di breakout, dan di sini sempat ada pantulan ketika sampai di sini dan dia mantul ke atas, dan ternyata di breakdown lagi, sempat di breakout lagi di area ini, tapi volumenya masih kecil ya, volumenya nggak kuat di sini, masih di bawah garis MA20-nya, dan kemudian di breakdown lagi, dan kemudian dia kemarin retest, sempat ekornya aja menyentuh area resisten ini. Dan kita lihat nanti untuk BRPT ini seperti apa. Apakah dia akan sampai ke sini atau nge-breakout lagi di area ini dengan volumenya. Oke, jadi kita bisa tunggu untuk saham ACS ini, kita bisa tunggu aja di bawah area ini, dimana ini adalah area support uptrendnya. Nah, di sini ada support uptrendnya, dan dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, ketika dia menyentuh area ini dan sudah ada pantulan, kita bisa masuk di area ini ya. Dengan resisten terdekat kita ada di sini di 890. Atau tunggu dia ketika dia sudah breakout dengan volume yang kuat di sini di atas area ini. Jadi seperti ini ya, misal di volumenya besar seperti ini, atau seperti ini ya, misal di mana nih? Nah, di sini ya, di sini candle ini dia sudah melewati garis MA20-nya. Kalau ini kan dia masih tertahan ya, masih di bawah garis MA20-nya. Oke, jadi kita bisa masuk di area-area ini dengan harapan kita dia bisa sampai ke harapan untuk yang pertama, ketika kita beli ketika dia breakout dengan volume yang kuat, kita bisa jual di area ini. Di sini ya, misal dimana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini ya, di sini support ya, di sini support. Ketika di breakout ya, di sini breakout. Oke, di sini ketika di breakout, dan di sini ada area retestnya ya, retestnya kemudian di breakdown, dan kemudian di sini di breakout lagi, dan sempat ada retest di sini, dan kemudian naik sampai ke resisten ini, dan kemudian di breakdown lagi, sempat lagi retest di sini, dan
lanjut turun. Jadi ini adalah area resisten pertama yang bisa kita pertimbangkan di harga 965 ya. Dan resisten selanjutnya adalah resisten downtrendnya di sini. Oke, di sini. Jadi ini adalah resisten downtrend mayornya ya di sini. Di sini bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kita ada kemungkinan maksimal dapat di 13,93% kalau kita masuk ketika dia breakout. Oke, tapi ini karena resistennya downtrend, jadi ada kemungkinan semakin lama akan semakin menyempit. Jadi awalnya target kita di 13,93%, bisa jadi dia misal sampai di sini. Di sini dan setara dengan garis ini tadi, garis support resisten horizontal tadi. Jadi kita dapat cuman 7,82% dari saham BRPT ini. Oke, tentunya kalau untuk hold jangka panjang kurang menarik ya untuk saham BRPT ini, karena dari trennya sendiri saham ini masih downtrend. Tapi kalau untuk tektokan atau untung 2%, 5%, 7% atau 10% kita masih tetap bisa. Oke, selanjutnya ada saham MLPL. Saham MLPL ini sendiri kalau dari trennya masih sedang downtrend ya, masih sedang downtrend. Di sini garis masih terbentuk dead cross dan garis MA50 dan MA200 semakin berjauhan di sini. Oke, jadi dia masih downtrend dan sekarang dia istilahnya sudah mulai terpojok ya. Kita lihat di sini dia sudah mulai terpojok. Kita tinggal lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak ya? Apakah malah dia breakdown dari area ini? Jadi untuk saham ini sendiri belum saya sarankan untuk kita masuk ya. Jadi kita hanya bisa pantau dulu saham MLPL ini, apakah dia ngejebol area ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan ini adalah area resistennya, area support sebelumnya, yang terbaru ya. Dan ini adalah resisten downtrendnya, resisten mayornya di sini. Nah, apakah dia berhasil nge-breakout area ini atau enggak? Jadi kita tunggu aja nanti dia breakout ke atas. Dia breakout gini atau malah dia breakout ke bawah gini. Oke, jadi kita tunggu aja, kita pantau aja untuk saham MLPL ini. Cuman kalau untuk saat ini saya tidak menyarankan untuk kita masuk dulu di saham MLPL ini ya. Tapi tentunya kalau kalian mau tektok juga boleh tektok. Kita tunggu dia di area ini. Misal di sini ada pantulan ya, ada area support dan sudah ada pantulan. Dengan harapan kita di area resisten downtrendnya ini tentunya semakin lama semakin menyempit ya. Misal kita dapat di harga 184 dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, misal di harga 174, dan resisten kita di sini di harga 240 misal. Jadi ada kemungkinan kita dapat 30,43%. Tentunya kita di sini main cepat aja ya, jangan main hold-holdan. Kalau udah untung ya udah keluar aja dulu daripada nanti dibawa turun. Oke, jadi ini masih juga sebenarnya masih lumayan banget ya kalau kita bisa ambil di area supportnya ini. Jadi tadi ya, coba kalau untuk agak di hold agak panjang masih beresiko untuk MLPL ini. Tapi kalau untuk main cepat aja, main singkat-singkat aja, kita bisa tetap main di sini. Misal di sini ya, dia sudah di area support dan kemudian dia naik di area sini, dia udah 30% sendiri ya ketika sudah ada candle konfirmasi hijau nih, ketika dia turun dengan volume yang lumayan besar nih. Dan kita nebeng masuk dan ternyata benar dia sampai ke 29%. Oke. Selanjutnya ada saham ASIP. Kita lihat sendiri ASIP ini kalau dari trennya masih uptrend ya, masih kuat uptrendnya, tetapi di sini candle-candlenya sedang berada di bawah. Ini kenapa ada garis di sini? Ya, harusnya di sini ya. Tapi candle-candlenya masih berada di bawah garis MA50-nya. Oke, di sini saya buatkan aja seperti ini. Nah, di sini dan kemudian dia sekarang berada di area support ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian resisten ini di breakout dan kemudian dia retest di area ini dan kemudian dia naik dan kemudian di sini sempat retest juga di sini dan kemudian naik sampai ke resisten ini. Ini saya hapus dulu. Oke, dan sekarang dia sedang berada di area support ya, berada di area support. Nah, kita tinggal tunggu aja untuk saham ASIP ini apakah dia ada pantulan atau enggak nanti ketika open market. Jadi kita bisa misal masuk di harga 102, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini.
di harga 94 atau mau maksimalnya di bawah garis MA 200, tapi itu udah terlalu lebar ya. Jadi 1 tick aja atau 2 tick di bawah area ini, dengan harapan kita resisten terdekat kita di bawah garis MA50-nya ini yang pertama. Jadi di situ sekitar 20% ya. Jadi sekitar di harga 123, dan resisten maksimal di resisten downtrendnya ini kita bisa ikutin. Jadi di mana dia bisa kita take profit itu. Cuman yang awal yang perlu kita pertimbangkan adalah garis MA50. Jadi kalau candle-candle berada di bawah garis MA itu dia akan berubah menjadi resisten, tapi kalau candle-candle berada di atas garis MA akan berfungsi menjadi support. Nah, seperti ini ya. Ketika dia breakdown, dan kemudian di sini bisa kita lihat ekornya ini hanya menyentuh garis MA50 dan kembali turun ke bawah ya. Oke, jadi seperti itu kita bisa tunggu konfirmasi di area-area ini. Nanti mungkin kalau asing sudah mulai beli ketika open market, asing sudah mulai beli dan dari bid offernya oke. Jadi sudah mulai ada indikasi akumulasi, kita bisa mulai cicil masuk di saham ESIP ini. Kita lihat aja untuk ESIP. Nah, kalau untuk ESIP sendiri dari domestik sekarang masih ada distribusi ya, masih ada distribusi, tetapi asing sudah mulai melirik saham ESIP ini ya, sudah mulai masuk di harga di kemarin sudah mulai beli ke sebanyak 34,6 juta ya untuk asingnya. Jadi kita lihat nanti dari asing sudah mulai mendukung, sudah mulai akumulasi, kita tinggal dari bandar lokalnya apakah mereka sudah mulai akumulasi lagi atau enggak. Tapi menurut saya di sini sepertinya sudah akan mulai ada akumulasi. Jadi kita bisa pantau untuk saham ESIP ini ya. Jadi yang nonton video ini tolong pantau ESIP ini. Jadi jangan sampai kelewat ya untuk ESIP. Oke, selanjutnya saham ELSA. Nah, saham ELSA ini sendiri kemarin sudah hampir terbentuk pola golden cross ya. Tapi di sini dan bagusnya di sini dia masih tertahan, ternyata masih tertahan di garis MA50 ya. Ketika kemarin dia turun terus ketika sudah breakout dari area resisten mayornya ini, resisten mayor downtrendnya ini. Sudah breakout di sini. Di sini sudah breakout dan kemudian sudah breakout juga dari area resisten tertinggi sebelumnya, tetapi dia ternyata gagal ya, false breakout, dan kemudian kembali turun. Dan di sini doji ini retest ke area ini dan kembali turun lagi sini, dan di area ini pun juga tidak berhasil nangkap ya, nggak berhasil nangkap, dan kemudian bablas juga, dan masih di sini sekarang dia masih tertahan di atas garis MA50-nya, dan juga di sini dia masih tertahan di area resisten sebelumnya. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, di sini dia sedang retest ya, sedang retest di area ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Jadi untuk kalian yang mau main di saham ELSA atau beli saham ELSA ini, kita bisa tunggu aja dia di area ini, cut loss 1 titik di bawah area ini, atau di sini di area ini dengan resisten kita di sini ya, di area ini sebelumnya, dimana ini adalah resisten sebelumnya. Jadi kalau kita masuk misal di harga 272 dengan cut loss 1 titik di bawah area ini, di harga 266 kita ada kemungkinan dapat sekitar 8% ya, di harga 292 misalnya. Oke, tapi ternyata kalau seumpama dia nggak turun, tapi kalau menurut prediksi saya ini akan turun ya, karena ini kemarin dari volumenya sendiri masih kecil, kita bisa tunggu aja jemput dia di bawah-bawah sini. Tapi kalau ternyata dia nggak turun, dia breakout, kita bisa tunggu dia, bisa kita ambil ketika dia breakout di sini dengan volume yang bagus ya, atau volume spike yang bagus, jadi volumenya sudah melewati garis MA20 nya seperti ini. Kita bisa mulai ambil, dan resisten terdekat kita di sini di garis resisten mayor downtrend ini, dan maksimalnya kalau bisa dia bisa sampai ke area ini di harga 340. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk ELSA ini yang belum punya kita bisa tunggu di sini atau tunggu dia breakout di area ini. Kalau yang punya saham ELSA ini, kita bisa pertimbangkan area ini ya, area 238. Jadi kalau seumpama dia bergerak atau menyentuh di harga 238, kita bisa keluar dulu, karena ini adalah bisa dibilang support mayornya, support utamanya ya. Jadi ketika dia di sini turun ambles dan tertahan di sini di support ini, dan kemudian dia di sini retest beberapa kali dan kemudian baru di breakout di sini. Nah, jadi kalau seumpama dia ngebreakdown di area ini, bisa jadi dia akan turun sampai ke sini ya. Jadi sekitar 50%. Jadi kalau di area ini adalah area yang perlu kita pertimbangkan untuk keluar dulu dari saham ELSA ini, mengingat dari trennya sendiri saham ELSA ini masih sedang downtrend ya.
Oke, selanjutnya ada saham PGAS. Ini sendiri dari trennya sangat-sangat bagus ya. Ini bisa kita lihat. Garis MA50 berada di atas garis MA200. Di sini baru aja terbentuk golden cross. Dan di sini candle-candle sedang berada di atas garis MA50-nya, walaupun kemarin sempat di breakdown di sini ya. Nah, cuman di sini posisinya saya hapus dulu. Posisinya di sini kemarin dia ternyata dia ngebreakdown trendline uptrendnya yang saya buat ya. Jadi di sini saya hubungkan di sini dengan support yang ada di sini, ternyata dia di breakdown. Oke, berarti ini sudah nggak guna, kita hapus aja. Nah, jadi kesimpulannya sekarang apa yang akan kita lakukan untuk saham PGAS ini? Nah, kita untuk saham PGAS ini sendiri sekarang kita bisa tunggu dia di bawah sini, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Jadi kita jemput dia di bawah sini dengan tingkat close kita di bawah sini aja, atau di bawah. Nah, di sini juga sudah kebetulan di bawah garis MA 200 ya. Jadi ada kemungkinan dia sampai di sini tertahan di garis MA 200 dan tertahan di atas area ini. Oke, jadi kita bisa tunggu di area ini, atau kita bisa tunggu dia breakout dari area ini ya. Area ini dengan harapan kita bisa sampai ke resisten ini untuk pertama kalinya. Jadi kita misal masuk di harga 1440 dengan cut loss kita di harga 1410, 2% ya. Dan resisten pertama kita di harga 1560, 8,34%, atau tertinggi terdekatnya di sini 1640 di 13,89%. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang belum punya, kita bisa tunggu di sini. Sepertinya kalau menurut saya dia akan turun ke area sini. Kalaupun dia ternyata nggak turun, dia nge-breakout, kita bisa juga ambil ketika dia breakout dengan volume yang cukup bagus, atau volumenya sudah melewati garis MA 20-nya. Itu indikasinya bagus, atau cukup candlenya hijau aja lah istilahnya, berada di atas ini, kita sudah bisa cicil masuk, tapi tetap dengan cut loss yang ketat ya. Oke, untuk kalian yang punya saham ini, yang bisa kita pertimbangkan adalah ini ya, di garis MA 200 nya ini. Ketika dia sudah candle bergerak di bawah garis MA 200, kita bisa keluar dulu, karena itu menandakan dia akan membentuk pola downtrend yang baru ya. Nah, misal seperti ini, dia bergerak turun di bawah garis MA 200-nya, dia lanjut turun. Jadi di sini aja ketika dia sudah bergerak turun, dia minusnya sekitar 26% ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika dia sudah bergerak di bawah garis MA 200-nya, kita bisa keluar dulu, menandakan dia akan membentuk pola downtrendnya. Oke, selanjutnya ada saham BEPS. Nah, saham BEPS ini sendiri kalau dari trennya sudah masih bagus, masih garis MA 50 berada kuat di atas garis MA 200. Tapi di sini candle-candle bergerak di bawah garis MA 50-nya ya, sayangnya. Tapi ternyata kabar bagusnya dia masih berada di atas area ini, dimana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Oke, jadi kita bisa tunggu aja untuk sekarang. Ini masih terlalu jauh ya dari area support. Kalau kita lihat risk rewardnya sudah sangat-sangat tebal, kita bisa tunggu aja dia turun lagi di area-area ini. Misalnya kita dapat di harga 4100, di sini kita masuk, dan resisten kita terdekat ada di area rejection ini di harga 5310, dan terdekat selanjutnya ada di sini ya di harga 5900 berapa nih, 940, dan kalau maksimalnya bisa di area ini ya. Oke, seperti itu. Untuk yang belum punya, kita bisa tunggu di area ini, ataupun kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu dia breakout dari area resisten atau area rejection minornya ini. Di sini cut loss kita di sini, dan resisten terdekat kita di sini. Nah, kan sudah lumayan ya. Jadi ketika dia berada di atas ini, kita bisa ambil, dan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten terdekat kita di sini. Atau kalau dia breakout lagi bisa sampai ke area sini ya. Oke, jadi tadi yang belum punya, kesimpulannya kita bisa tunggu di area ini support mayornya, atau kita bisa tunggu dia breakout dari area resisten ini. Kalau kita lihat ini, kalau saya teruskan juga, ini juga ada resisten juga di sini ya. Resisten juga di sini. Jadi bisa kita tunggu breakout di resisten minornya ini, dengan harapan kita dia bisa sampai ke sini untuk pertama kali dan lanjut ke sini. Oke, untuk yang punya saham ini, nah jadi di area ini bisa kita pertimbangkan juga ya, bisa kita pertimbangkan juga untuk keluar ketika dia nge-breakdown area ini, atau maksimalnya bergerak di bawah garis MA 200-nya di sini.
kita bisa keluar dulu untuk saham beton ini. Jadi dia ada kemungkinan di sini membentuk pola downtrend yang baru ya di sini. Kalau ketika saham itu sudah nge-breakdown ya maksud saya. Nah, di sini dia retest ya. Sini retest, kemudian dia seperti ini dan retest lagi, ada kemungkinan dia kembali turun di sini di garis MA 200-nya, kemudian retest di sini dan kemudian kalau nggak kuat dia nge-breakout bisa dia turun bablas ke bawah dan membentuk pola downtrend yang baru ya. Jadi seperti ini kalau kita tarik terus polanya ini kok jadi cantik ya. Seperti ini. Jadi terbentuk pola resisten downtrend seperti ini. Oke. Seperti itu untuk BEPS. Selanjutnya ada saham BRIS. Saham BRIS ini sendiri kemarin sudah breakout ya. Kalau dari trennya sendiri ini masih downtrend, garis MA 50 masih berada jauh di bawah garis MA 200. Jadi untuk kalian yang hold saham ini sangat disayangkan ya, karena jangan beli saham dengan tujuan investasi jangka panjang dari saham-saham yang sedang downtrend. Walaupun laporan perusahaannya bagus misal, tapi kalau sahamnya downtrend jangan ya. Jadi saya harapkan jangan bermain di saham-saham atau jangan mengharap atau menyicil saham ya, selain menyicil setiap hari setiap minggu kalian setor beli saham tertentu tapi saham itu masih downtrend, itu sangat beresiko ya. Jadi karena lama kelamaan saham itu akan bergerak semakin turun kalau dia masih downtrend. Jadi ada baiknya cari saham-saham yang sedang uptrend untuk kalian kalau mau emang hold jangka panjang. Jadi istilahnya nabung saham ya. Jadi kalau nabung saham itu carilah yang perusahaan yang kalian kenal dan perusahaan itu punya laporan keuangan yang bagus dan sahamnya sedang uptrend, itu yang paling penting. Oke. Jadi di sini sendiri kita lihat dari MA tadi, kita bisa lihat dia sudah masih downtrend dan di sini juga sebenarnya dia sudah breakout dari area resisten mayor downtrendnya ini ya. Di sini sudah breakout dia kemarin dan sudah breakout juga dari area resisten trendline tertingginya di sini dengan volume yang cukup bagus, tapi kemudian dia masuk lagi ya, istilahnya masuk lagi, kembali breakdown lagi dan tertahan di area ini. Dan kemudian kemarin tanggal berapa ini? Oh, sebelumnya di tanggal ini ya, tanggal 15 Maret karena ternyata dia sudah keluar dari area ini dan dia bergerak di bawah area ini. Jadi ada kemungkinan saham ini masih bergerak downtrend ya, walaupun dia sudah breakout dari trend line-nya bergerak. Jadi masih ada kemungkinan dia bergerak seperti ini. Jadi resisten downtrendnya ini di breakout dan dia menjadikan resisten itu menjadi support. Jadi tetap aja saham itu masih downtrend. Jadi masih bisa kita pantau aja untuk saham BRIS ini. Kita bisa tunggu ini kita hapus dulu, kita hapus aja untuk sementara, atau nggak usah kita hapus ya karena dia masih mendekati ya. Kita bisa tunggu dia berada di atas area ini ya, berada di atas area ini. Kita bisa masuk misal di harga 1730, cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dengan harapan kita dia bisa terdekatnya sampai di area ini ya. Area ini dimana di harga 1825, persentasenya 5,49%, atau maksimalnya di sini, maksimal terdekatnya 1955, sekitar 13%, dimana itu adalah jajaran support sebelumnya. Dan di sini ada area resisten yang pertama, dia ketika di breakdown dan retest di area ini untuk saham BRIS ini. Jadi untuk BRIS ini kita bisa tunggu ketika dia kembali ke area atas ini ya. Tapi kalau dia masih turun terus bawah sini, jauhi dan tinggalkan saham ini. Oke, selanjutnya ada saham ITMG. Oh, sebentar ya. Jadi kalau dia ternyata masih turun, kita masih ada harapan kita bisa tunggu di area sini ya. Nah, di area sini kita bisa tunggu dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dan resisten kita di sini. Jadi bisa jadi juga dia bergerak sideways di area ini ya. Oke. Selanjutnya ada saham ITMG. Nah, ITMG ini sendiri kalau kita lihat, ini saya hapus dulu, dari trennya masih uptrend ya, masih strong uptrend. Garis MA 50 berada di atas garis MA 200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA 50-nya. Dan ini kebetulan garis MA 50-nya berada di area ini ya, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Saya hilangkan aja biar nggak terlalu rame. Dan kemudian dia kemarin reject di area ini, di area 30.500, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi hampir mendekati ya, langsung terbentuk pola evening star ya, cuman kok warnanya hijau.
dan kemudian dia turun di sini dan kemudian reject lagi di sini di area ini, dimana ini adalah area resistance sebelumnya, dan kemudian turun dan di sini ekornya sempat mendekati area resisten ini dan kemudian mantul di sini. Jadi untuk saat ini sudah sangat beresiko ya untuk kita masuk. Jadi kita bisa tunggu aja kita masuk ketika dia breakout dari area ini dengan volume yang cukup bagus ya di sini, dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke resisten ini di 30.350 sekitar 8,88%, atau kita bisa tunggu dia di area ini di bawah ketika dia di sini, atau seumpama dia di sini nggak ada pantulan dan ternyata dia bablas, kita bisa tunggu dia di area ini dengan cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Oke, seperti itu. Dan ketika dia berhasil breakout dari area ini, kita bisa tunggu dia sampai maksimalnya sampai ke sini ya. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 kondisi ya. Jadi ketika kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia breakout di sini, atau tunggu dia retest lagi di area ini, atau tunggu dia retest di support mayornya ini lagi dengan cut loss 1 tick di bawah area resisten area support trendline uptrendnya ini. Oke, dan itu juga atau mau sekalian kalau kita ambil di sini, mau sekalian di bawah garis MA 200-nya sekalian. Artinya kalau dia sudah bergerak di bawah garis MA 200-nya, dia trennya sudah rusak ya, sudah rusak. Jadi ada kemungkinan dia akan membentuk pola downtrendnya untuk saham ITMG ini. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah 10 saham yang saya ingin review. Jadi ada beberapa saham yang kita bisa tunggu, atau ada juga beberapa saham yang tadi kita bisa langsung masuk atau bisa kita pantau karena dia sudah berada di area support. Kita tinggal analisis ketika nanti open market, kita bisa dilihat dari bid offer dan transaksi asingnya apakah sudah mulai kompakan akumulasi atau belum. Oke, jadi itulah analisisnya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian, sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat pemberitahuan ketika saya upload video terbaru. Oke, dan jangan lupa like dan komen di bawah di channel itu untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.